bersama saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Belasan siswa SMP di Karimun Keracunan Makanan Bergizi Gratis atau MBG dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Para siswa mengalami muntah, diare, dan pusing usai menyantap makanan. Seorang warga di Tembilahan tewas tenggelam saat mandi di sungai. Jasad korban ditemukan mengapung di permukaan sungai hari kedua setelah kejadian. Sebuah mortir aktif ditemukan tersangkut di jaring nelayan yang mencari ikan di perairan Pulau Bayan, Tanjung Pinang. Tim penjinak bahan peledak dari Polda diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan benda berbahaya itu. Korban yang hilang. Seorang warga tewas tenggelam saat mandi di sungai di Pelabuhan Lasdap, Tembilahan, Indragiri Hilir Riau. Peristiwa berawal saat korban bernama Nisa akan mandi di kawasan pelabuhan dan terpeleset hingga tercebur ke sungai. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan polisi diterjunkan untuk melakukan pencarian. Korban ditemukan hari kedua setelah kejadian dalam kondisi sudah meninggal, mengapung di permukaan sungai. Petugas kemudian mengevakuasi jasad menggunakan perahu karet ke dermaga. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Puri Husada Tembilahan untuk penyelidikan polisi. Menurut salah seorang warga, korban setiap hari mandi di kawasan pelabuhan pada malam hari. Diduga korban terpeleset hingga tercebur ke sungai dan tenggelam terbawa arus. Anak ini memang setiap hari dia mandi di situ. Iya. Waktu malam tadi itu airnya deras, mungkin pegangan itu lepas. Nah, jadi itulah dia terlepas air di bawah arus itu. Jadi dia tak biasa di mandi. Dia biasa mandi di situ. Oh, mandi di situ. Iya. Kira-kira jam berapa tadi malam? Sekitar jam 12-an. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian dan menunggu hasil visum rumah sakit. Pada pagi harinya telah dilakukan pencarian oleh pihak yang terkait, baik dari BPBD, Basarnas, Angkatan Laut, Kodim, dan Polsek kawasan pelabuhan beserta tim dari Polres Inhil. Ditemukan sekira pukul 12.00 ditemukan korban sudah meninggal dunia tidak jauh dari dermaga Lasdap Tembilahan. Selanjutnya jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Polisi selidiki dugaan pembunuhan terhadap seorang pekerja di Bengkalis, Riau. Peristiwa berawal dari penemuan sesosok mayat laki-laki yang tergeletak di kawasan PT Bukit Batu Hutani Alam di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana. Awalnya, pihak perusahaan melaporkan korban meninggal akibat kecelakaan kerja. Namun dari hasil pemeriksaan medis, ditemukan sejumlah tanda kekerasan, termasuk luka bekas senjata tajam pada jasad. Polisi kemudian menangkap seorang tersangka berinisial FA yang akhirnya mengakui telah membunuh rekan sekerjanya tersebut. Pembunuhan dilakukan karena sakit hati terhadap korban yang telah menghinanya. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini ditahan di Polsek Bukit Batu. Pembicaraan itu mengandung membuli dan sebagainya sehingga sakit hati. Kemudian korban ini melakukan kekerasan dengan tangan, memukul terhadap korban. Kemudian korban ini tidak berdaya, walaupun korban ini badannya lebih besar daripada tersangka. Namun kalau kita pelajari riwayatnya adalah memang yang korban ini adalah lagi sakit. Kalau tidak salah gulanya sampai dengan 400. Jadi kondisinya memang lemah dan dari pagi sampai dengan sore bekerja tentu menghabiskan tenaga yang lebih. Sehingga walaupun tersangka ini badannya lebih kecil, tetapi mampu
merobohkan korban ini. Kemudian setelah dilakukan pemukulan, korban kurang puas. Kemudian tersangka kurang puas, kemudian keluar dia ke arah belakang pompong. Kemudian menemukan parang. Kembali lagi masuk, kemudian dilakukan pembacokan yang pertama. Tersangka dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Bengkalis, Riau. Kejaksaan Negeri atau Kejari selidiki dugaan korupsi pembangunan pasar tradisional Puan Rama di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pasar yang dibangun menggunakan APBD Tanjung Pinang sebesar 3 miliar rupiah pada tahun anggaran 2022 hingga kini masih terbengkalai. Tim penyidik Kejaksaan Negeri telah memeriksa 26 orang saksi namun belum ada penetapan tersangka. Kali ini tim penyidik memeriksa Rahma, mantan wali kota Tanjung Pinang. Rahma diperiksa selama 13 jam dan dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Ada berapa pertanyaan, Ibu? Kalau saya tak salah tadi 24. 24. Dari jam berapa tadi Bu diperiksa, Bu? Kalau datanya alhamdulillah tadi belum jam 9. Jadi pertanyaan sekitar apa, Ada Ibu? makan, ada sholat, ya. Bu, apa aja Bu yang ditanyakan? Pertanyaan apa? Saya tentu kan bukan kewenangan saya untuk menjawab itu. Silakan tanya ke jaksa penyidiknya, ya. Bu, ini baru pertama kali dipanggil ya, Bu? Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengatakan pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka pasti ada. Ini pegang cakap saya pasti ada karena ini udah dik. Untuk penetapan tersangka itu kan kami harus punya kekuatan lagi, ahli, perhitungan kerugian negara harus punya. Ya, mungkin dalam waktu dekat doakan segera keluar. Usai menjalani pemeriksaan, Rahma bersama timnya meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.